Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya juga suami ingin berbagi sharing tips tentang bagaimana agar ASI atau air susu ibu keluar lancar dan cukup untuk bayi kita. Nah, sebelumnya karena ini tips yang saya bagikan bukan dari profesional, karena saya bukan dokter atau bidan. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya juga suami ketika hamil dan menyusui anak pertama. Di sini saya ditemani suami saya. Halo, selamat malam. Hari ini kita live, nggak live ya, tenang ya. Kita jam berapa ini, habis sisa ya? Iya, kita habis sisa mau buat video tentang ASI supaya ASI lancar dan bayi tetap sehat karena ASInya cukup. Iya, kenapa saya ajak suami? Soalnya karena dukungan suami dalam menyusui itu sangat penting sekali. Jadinya saya di sini ajak suami agar bisa sharing tips juga apa yang seharusnya atau baiknya dilakukan suami ketika si istri setelah melahirkan bisa menyusui dengan tenang, dengan lancar, dan juga ASINya cukup untuk si bayi gitu. Langsung aja tips pertama. Yang pertama itu niat ya. Niat itu paling penting. Dari hamil kita harus benar-benar niat agar anak kita mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan, minimal 6 bulan. Jadi selama 0 sampai 6 bulan itu bayi harus ASI, harus full ASI, nggak boleh lainnya. Kalau 6 bulan itu kan harus ditambah dengan MPASI. 6 bulan lebih ya, MPASI, 0 sampai 6 bulan ASI full. ASI full, nggak boleh makanan yang lain. Iya. Tapi kalau terkadang itu kan bayi kan ada yang misalkan ada 4 bulan itu juga bisa, tapi tergantung kondisi bayinya. Kadang kan mungkin ya kalau faktor dari segi ASINya kadang kan nggak keluar, kurang cukup, bisa tambah. Tapi untuk sarannya kan yang penting kan harus full ASI kalau bisa. Iya, jadi memang kalau zaman dulu kan kalau bayi nangis berarti lapar, langsung dikasih makan. Kadang dikasih pisang aja. Zaman dulu itu kalah, sekarang kan beda. Kalau sekarang dulu berdasarkan WHO, setahu saya sekitar tahun 90-an itu bayi 4 bulan sudah boleh diberi MPASI atau makanan pengganti ASI. Tapi yang terbaru sekarang ini harus 6 bulan. Jadi baiknya anak 0 sampai 6 bulan itu ASI saja, setelah 6 bulan ke atas baru diberi makanan pengganti penambah ASI ya. Jadi kayak nasi atau bubur itu diberi setelah 6 bulan gitu. Tapi juga tergantung kebutuhan anak. Kalau misalkan sebelum 6 bulan, misal umur 4 atau 5 bulan, sepertinya anak sudah siap menerima makanan tambahan selain ASI, boleh saja, asalkan yang teksturnya halus. Nggak boleh keras, karena untuk kalau terlalu yang keras itu takutnya ususnya tidak bisa menahan, karena tidak bisa menerima, bahaya, bisa jadi penyakit. Iya, tuh. Jadi kembali lagi, yang pertama itu tadi niat tidak hanya si ibu, tapi juga niat dari suami, juga dari keluarga dan orang terdekat. Karena dulu saya pernah jadi dulu itu ASI saya keluarnya H+3 lahiran. Ya seperti jadwal biasa, rekomendasi. Jadwal biasa kan 3 hari biasanya. Dari apa tuh, bidan atau perawat kan 3 hari toh. Maksimal. Iya, maksimal kan 3 hari. Kan kalau bayi nggak nyusu 3 hari kan nggak masalah, masih ada sisa makanan di dalam perutnya. Iya. Jadi maksudnya itu
uh, ada beberapa ibu yang ASI-nya setelah melahirkan nggak keluar. Nah, kalau misalkan nggak keluar, sebaiknya jangan diberi susu formula dulu, karena bayi ini masih bisa bertahan atau masih punya cadangan sisa makanan tuh sampai umur 3 hari maksimalnya loh ya. Iya. Jangan sampai lebih. Iya, kalau 3 hari mungkin ASI-nya belum keluar, boleh ditambahi susu formula. Nah, tapi sebaiknya itu jangan langsung pakai dot, karena takutnya nanti dia bingung puting karena sudah terbiasa pakai dot. Jadi menurut bidan saya, lebih baik kalau pakai susu formula pertama pakai sendok kecil itu, jadi disuap pakai sendok kecil. Nanti kalau ASI sudah keluar, dilatihnya untuk menyusui tidak terlalu susah gitu. Terus mungkin ada beberapa yang punya masalah, kita pengennya ASI ya, ASI, tapi mertua kita atau orang tua kita atau keluarga dekat nggak sabar pengen langsung kasih susu si bayi, karena si bayi rewel terus, nangis terus. Nah itu bisa disiasati dengan susu formula, nggak apa-apa kalau misalkan ASI kita belum keluar, cuman sebaiknya sedikit aja, tapi jangan banyak-banyak. Iya. Bahayanya itu kan kandungan untuk itu lambungnya kan masih kecil kalau bayi, usahakan jangan terlalu banyak, takutnya nanti kalau mengganggu pencernaan kalau terlalu banyak. Terus kedua tadi niat ya, jadi dari hamil tuh harus sudah niat pengen anak kita mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan, kalau bisa diteruskan sampai 2 tahun. Tapi khusus bagi wanita karir misalkan ke kantor nggak bisa kan, kita bisa kan harus kasih ASI juga. Kan ada yang namanya pompa ASI, di pompa ASI nanti disimpan di kulkas kan bisa. Nanti juga ada wadah khususnya, nanti bisa beli di toko-toko ada kok itu. Iya. Terus langsung lanjut ke tips kedua, yaitu pijat dan juga dikompres pakai air hangat payudara kita. Jadi itu dari pas hamil ya, jangan baru setelah melahirkan baru dipijat atau dibersihkan payudara kita, tapi pas hamil paling enggak sekitar umur 6 atau 7 bulan itu sudah mulai dikompres dengan air hangat sambil dipijat-pijat sedikit, dibersihkan putingnya. Jadi kelenjar payudara yang memproduksi ASI itu bisa lebih lancar untuk memproduksinya. Ya, kayak semacam perangsang supaya bisa terangsang untuk ASI-nya biar cepat keluar. Oh iya, benar-benar. Terus tips ketiga itu pasti pikirannya harus rileks, harus positif, nggak boleh negatif, karena ya itu kan ada dorongan keluarga, misalkan ya kayak tadi yang pertama tadi 3 hari baru keluar biasanya. Iya, harus tenang, karena kalau kita misalnya sedih atau moodnya lagi nggak enak itu sangat berpengaruh terhadap produksi ASI, sangat-sangat berpengaruh. Jadi sebisa mungkin kita menata mood kita agar tetap bagus, jadi produksi ASI juga tetap lancar. Terus tips selanjutnya makan makanan yang bergizi, itu juga penting ya, khususnya yang hijau-hijau, sayuran, buah-buahan, daun katu itu juga bagus. Terus daun kelor itu juga bagus untuk produksi ASI, sangat-sangat bagus. Terus bisa juga ditambah ASI booster. ASI booster itu kayak semacam vitamin atau obat untuk merangsang produksi ASI kita supaya lebih banyak keluarnya. Jadi dulu kalau saya pakai
namanya Asifit kalau nggak salah. Di apotek itu ada beberapa pilihan, tinggal pilih aja yang cocok. Kalau saya dulu berdasarkan rekomendasi dari bidan, dulu sempat konsul di puskesmas, pakainya ASI booster namanya Asifit gitu. Tapi cocok-cocokan juga sih. Terus apa ya, jadi lupa. Kalau kan ASI kalau sudah keluar kan ini Bun ya. Kalau misalkan kita mau menyusui itu kan harus ada jangka waktunya. Jangka waktu apa? Misalkan gini ya, kan setiap payudara itu kan memproduksi ASI toh. Lah misalkan itu kan pasti ada jangka waktunya. Misalkan kan bayi kan berapa? 2 sampai 3 jam ya. Oh iya. Ya, itu pasti kan. Iya, jadi bayi baru lahir sampai mungkin sekitar umur 3 bulan 2 jam sekali harus ASI. Jadi setiap 2 jam sekali dia harus minum ASI. Nah, itu kenapa pentingnya bayi itu harus selalu disusuin agar produksi ASI itu juga bertambah. Jadi pengalaman saya dulu hari pertama, hari kedua itu sama sekali nggak keluarannya, sedikit. Mungkin 1 tetes 2 tetes baru keluar. Walaupun tidak keluar, tapi saya tetap mencoba menyusui anak bayi saya ini. Walaupun belum keluar ASI. Belum keluar, tapi tetap saya susukan agar dia selain belajar untuk menyusui, juga membantu saya untuk sebagai ibunya untuk merangsang ASI cepat keluar. Karena kalau setahu saya itu kerjanya ASI semakin disedot semakin banyak juga produksinya gitu. Jadi kalau misalkan ASI kita nggak keluar, jangan langsung putus asa, nggak usah disusukan lagi lah, langsung saya kasih beli formula gitu. Susu formula lah, daripada susah-susah, jangan seperti itu ya. Itu jadi jangan menyerah, harus benar-benar pikiran positif kalau gitu aja. Iya, insya Allah dikasih ya, insya Allah dikasih Tuhan ASI yang cukup untuk anak kita. Jadi tetap disusukan ke bayi kita, dan alhamdulillah walaupun mungkin pertamanya agak sakit waktu disusu puting kita itu waktu menyusui, selama beberapa hari mungkin sampai 1 minggu itu sangat sakit, bahkan perih, karena dia 2 jam sekali, bahkan mungkin ada beberapa anak yang 1 jam sekali itu harus minum ASI, nangis terus dia pengen minum ASI baru diem gitu. Jadi memang pengorbanannya cukup lumayan. Nah, terus yang terakhir ini adalah dukungan suami. Dukungan suami ini sangat penting, karena siapa lagi kalau bukan suami yang menemani dari hamil sampai melahirkan. Kalau mungkin ada yang suaminya kerja jauh gimana? Kerja jauh ya mungkin minta tolong ke ibu atau ibu mertua gitu, harus dukungan. Nah, yang penting kan keluarga. Saya mau tanya ke suami. Ya, bagaimana bentuk dukungan suami untuk memperlancar produksi ASI? Memperlancar. Ya pertama kan kadang kan dukungan kita ke istri. Bukan istri. Dukungan ya kita harus selalu gini ya, kalau misalkan istri lagi pikirannya lagi kacau, mungkin kebanyakan pikiran, habis melahirkan sakit, lah itu kan kita kan harus memberi masukan positif. Nggak boleh, jangan sampai marah, paling nggak istri marah-marah, kok kamu belum menyusui, kok nggak disusui, itu apa itu jangan sampai bahaya. Itu nanti kan kalau itu kan bisa berpikiran sama istri kan, mungkin pikirannya lagi kacau, nggak boleh. Yang pertama, yang kedua kan harus ada, misalkan ya kan tadi kalau misalkan ASI pengen keluar kan ya, mungkin dipijat-pijat dari belakang, di sini dipijat-pijat supaya nanti terangsang untuk ASInya bisa cepat keluar. Oh ya, jadi satu lagi tips itu adalah pijat laktasi. Jadi pijat laktasi itu salah satu pijat yang bisa memperlancar produksi ASI. Bisa search atau googling aja pijat laktasi, itu ada beberapa caranya. Bisa suami yang pijat atau minta tolong bidan bisa, atau ibu. Jadi
biasanya tuh pijat laktasi di punggung sini, jadi biar rileks, juga dipijat sekitar payudara. Ya. Terus sekali. Terus apa lagi? Perbanyak minum air putih juga. Kenapa perbanyak minum air putih? Iya harus perbanyak toh, kan ASI kan air. Oh, istrinya harus berbanyak minum air putih, biar ASInya tambah banyak juga, biar badannya juga nggak lemas. Jadi ngasih saran ke ke istri biar untuk memperbanyak minum air putih. Terus kalau soal misalkan pekerjaan rumah, terus kan harus begadang setiap hari kan, karena kalau bayi kan pastinya sering bangun malam. Nah, gimana menjaga agar istri itu juga tetap fit, tetap moodnya tetap bagus. Kalau misalkan udah punya sendiri ya, nggak ikut mertua, rumah sendiri paling barangkali untuk suami bisa nyapu, bisa ngepel, bisa cuci piring, kalau bisa masakin suami. Masakin istri maksudnya. Masakin istri. Biar istrinya nggak kelelahan. Kalau istrinya kelelahan kan otomatis kan ASINya kan mungkin lambat, keluarnya agak sedikit. Jadi suami juga sebisa mungkin membantu pekerjaan rumah tangga. Ya, karena habis melahirkan itu juga mungkin waktu, tenaganya juga berkurang, mungkin capek, mungkin kesehatannya kan juga menurun. Makanya kan paling enggak suami tahulah gimana bantu supaya istri lebih ringan pekerjaan rumahnya, karena kan menyusui juga pekerjaan mulia, nggak boleh sampai bayi kekurangan ASI. Takutnya kan kalau ASI kan hal yang utama yang dibutuhkan sama bayi. Kalau makanan pendampingan itu kan masih mungkin jangkanya masih lama. Jadi yang nomor satu kan ASI, nggak boleh diganti dengan yang lain. Iya. Jadi emang ASI itu makanan paling baik. Nomor satu nggak bisa digantikan sama yang lain. Untuk nilai gizinya kan paling tinggi. Cuman memang ada beberapa hal yang mungkin ada beberapa ibu yang mungkin terkendala ASINya belum bisa keluar. Jadi terpaksa ASI formula. Tapi sebisa mungkin kalau kita bisa berusaha agar kita bisa memberi ASI sendiri ke anak kita, soalnya sangat berpengaruh terhadap khususnya kekebalan tubuhnya, terus tumbuh kembangnya, tumbuh otaknya itu sangat berpengaruh gitu aja. Ya itu tadi tips dari kita berdua, semoga berguna ya, semoga bermanfaat. Semoga kita diberi, untuk yang lagi hamil ya, untuk yang lagi hamil siapkan dari sekarang, jangan sampai nanti baru setelah melahirkan baru persiapan untuk persiapkan dirinya untuk menyusui, untuk mengasihi, tapi dari sebelum hamil sudah benar-benar niat juga berpikiran positif, terus kalau dapat pengetahuan tentang ASI, tentang pentingnya ASI, jangan dipendam sendiri, tapi juga dibagikan, disharingkan dengan suami, dengan teman-teman, terus keluarga dekat, supaya mereka juga tahu betapa pentingnya ASI itu untuk tumbuh kembang anak kita gitu. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi kita ini tips bukan dari dokter atau dari bidan, tapi benar-benar ini pengalaman kami. Walaupun mungkin beberapa ada yang kurang, ada yang match dengan saran dari dokter, yaitu memang kita melakukan beberapa saran dari dokter atau bidan. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bicara kita. Iya. Kita minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.